Saya Faber Manalu. Gitu. Saya bahkan memulai karir saya pun dari nol. Saya pergi mewakili Indonesia, bukan hanya mewakili orang Batak. Pertama kali pemuda Batak mewakili negeri ini dalam sebuah ajang festival internasional. Modal nol. Itu yang selalu saya ingat. Saya tidak harus ngemis-ngemis supaya saya dikirim, tidak. Saya datang casting, saya datang bolak-balik ke TVRI-nya, berjuang sampai dites begini-begini sampai bisa. Sahabat Suara Tepian Channel, saya beruntung berbincang dengan seorang tokoh muda, Faber Manalu. Dia jebolan Asia Bagus, juga penggiat demokrasi. Beberapa waktu lalu dia juga pernah memandu Horas Bangsa Batak di satu TV swasta. Hari ini kami berbincang tentang demokrasi, khususnya di kawasan Danau Toba. Ada ungkapan di kawasan Danau Toba, Toguro, yang dalam hal pemilihan kepala daerah selalu menjadi pergunjingan, karena kata-kata ini dianggap biasa, tetapi di alam demokrasi ini pasti mencederai orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Sahabat kami ini, Faber Manalu, pernah juga punya pengalaman dan akan kami korek nanti apa pengalamannya, karena dia bergiat di situ, pernah mencalonkan diri menjadi calon legislatif di daerah. Horas Le. Horas Le. Bagaimana kabar Le? Puji Tuhan sehat. Ya, sebelum saya bertanya tentang demokrasi atau pengalaman Le mencalekkan diri di kawasan Danau Toba, di Pondapasugit lah. Di Pondapasugit ya, tepatnya. Ya. Di Tapanuli Utara. Le baru mengeluarkan single baru. Iya. Puji Tuhan, baru keluar 3 hari yang lalu. Bukan manusia sempurna. Apa inti dari lagu itu, Pak? Ya, pada prinsipnya kita tidak ada yang sempurna, tetapi kita harus belajar terus untuk menyempurnakan yang kurang sempurna itu. Le ciptakan sendiri? Saya ciptakan sendiri, saya nyanyikan sendiri. Ya. Itu berhubungan dengan yang akan kita bahas ke depan ini kan, bicara demokrasi. Ya. Demokrasi transaksional. Di samping transaksional, kadang-kadang juga ada intervensi, bahkan persekusi, ya kan? Ini yang sangat menyedihkan saat ini di Pondapasugit pada umumnya, bahwa kontestasi, khususnya di pilkada maupun caleg, sangat identik dengan transaksional. Itulah ungkapan Toguro ini. Saya pernah dengar, tidak saya sebut daerah mana, tapi pasti daerah di kawasan Danau Toba. Ketika mereka bersoal jawab di Komisi Yudisial, ya ternyata pembagian uang itu nyata ada ketika pemilihan kepala daerah. Lalu para pengacaranya menjawab pertanyaan itu. Itu biasa di kampung kami, membagi-bagikan uang Toguro itu gitu. Padahal kalau kita telisik, itu dalam demokrasi kan sudah melanggar. Mungkin maksud mereka jawaban itu ada benarnya juga ketika mereka bicara dalam konteks adat. Karena pada prinsipnya budaya Batak itu kan identik dengan hepeng ya. Ketika lahir, hepeng. Kawin, hepeng. Meninggal, hepeng. Tetapi kalau itu, kondisi itu disamakan dengan demokrasi atau kontestasi, saya pikir sudah melanggar lah. Nggak ada hubungannya kok. Nah, bayangkan ketika yang terpilih itu adalah hasil dari sebuah seperti itu. Bukankah ketika nanti 5 tahun mereka duduk di dewan contohnya, ya mana ada sih manusia yang sempurna kalau tidak berpikir untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan? Tapi bisa nggak yang ikhlas? Le Faber, kita tidak salahkan satu pihak, artinya orang-orang yang punya uang mencalonkan diri, tetapi masyarakat kita juga harus dikritisi. Betul. Kita
tahu Betul. bahwa masyarakat itu kalau tidak diberi togu-togu itu dia nggak akan, justru banyak nanti akan dia pertimbangkan berapa orang calon yang datang, dia terima semua. Iya. Tapi ini belum pengalaman saya. Iya, pengalaman lain. 2019. Saya mencalonkan di Taput. Di Dapil 2 dari PKPI. Fakta yang terjadi adalah ya seperti itu. Duit. Adong dong, sedia. Ya maaf ya, maksudnya mungkin tidak semua, tetapi kebanyakan seperti itu. Makanya di kampanye saya setiap kali saya bilang, saya datang untuk mengedukasi. Edukasi politik itu penting, etika politik itu penting. Ketika Lai bilang tadi, jangan hanya satu disalahkan, benar, masyarakat mungkin pingin juga, tetapi kenapa tidak dimulai juga dari orang-orang yang mau tampil ini untuk mengkampanyekan itu? Amang inang, unang pilit tamu hami bulwalani hepeng. Kenapa tidak berani melakukan itu? Ya kan? Kalau setiap kali kita bilang, oh ya masyarakatnya juga minta-minta. Loh, masyarakat maaf, mungkin intelektualnya di bawah rata-rata atau pemahaman demokrasinya tidak setinggi orang-orang yang terjun di politik itu. Nah mestinya kan yang melakukan edukasi itu kan adalah pelaku-pelaku politiknya itu dong. Ya kan? Ayo, pilih saya, tapi maaf, saya tidak punya duit untuk membeli kepala Anda. Ada nggak yang melakukan itu? Itu yang saya lakukan. Saya datang ke desa-desa, jujur ya, Le, seminggu pertama kali saya turun kampanye, Le, itu medsos kan rame. Saya menggunakan medsos, Le. Saya tidak perlu baliho-baliho yang itu. Soalnya baliho spanduk saya aja 2x24 jam aja udah hilang, Le. Sampai teman-teman diturunkan, Le. Orang bilang gini, dia tuh baliho aja, balihonya Faber Manila udah ditakutin katanya. Karena saya datang memang untuk mengedukasi, lah. Jujur, saya datang untuk mengedukasi karena saya pikir gini, ketika yang terpilih itu bukanlah hasil sebuah ketulusan, tidak akan mungkin bekerja dengan tulus juga. Itu fakta, ya kan? Membeli jabatan itu, jabatan politik itu memang murah, lah. Puluhan bahkan ratusan juta, mungkin ada yang MM-an. Emang gaji berapa, lah? Ya kan? Tapi kalau kita urai dulu sedikit-sedikit lah ya. Kalau para calon pemimpin, baik itu calon kepala daerah atau calon legislatif daerah, mereka dengan ikhlas mencalonkan diri, tentu kan mereka sudah tahu konsekuensi memilih jabatan itu ada biaya politiknya kan. Tapi kan tidak semua ikhlas biaya politik ini. Yang selalu muncul kan hitungan bisnisnya, hitungan matematikanya. Ketika saya mengeluarkan uang sebesar ini, bagaimana di masa jabatannya jika menjabat mengembalikan itu persoalan, San. Ya iya. Jadi seperti lingkaran setan. Lingkaran setan. Nah, makanya saya bilang itu harus kita putus. Harus diputus oleh orang-orang yang memang benar-benar mau berjuang untuk membangun demokrasi ini. Saya 600 juta saya dijanjikan seseorang ketika itu. Apa mereka bilang? Dalam bahasa Batak mereka bilang, mulak malai Jakarta, kami PK pulang saja, layak ke Jakarta, kami yang kerja. Tapi 600 juta mereka taruh dengan catatan ini, ketika duduk nanti begini-begini. Maaf kata proyek ini begini. Coba. Kok anggota dewan mau jadi umar proyek? Apaan sih? Iya kan? Itu fakta, Le. Artinya pengalaman lain ini kan bisa menjadi contoh, tetapi apakah kita jadi pesimis juga untuk ke depan mengingat kondisi demikian? Bukan hanya calon yang melakukan begitu, tetapi masyarakat yang memilih juga sudah menginginkan begitu. Ya. Apakah kita harus pesimis? Pesimis untuk mendapatkan yang terbaik ya, kalau saya sih tetap pesimis. Ya maaf kalau saya berbeda ini pemikiran akan itu, dan pada prinsipnya saya tidak akan mau melakukan itu, membeli harga diri orang itu sama aja menginjak-injak harga diri orang. Berapa sih, Le? Semaksimalnya berapa sih? 300.000 dalam 5 tahun ketika ketemu di jalan.
halo Pak Dewan katanya, kita cuekin, apa lo, mau minta-minta kali. Pasti kan udah langsung asumsinya berbeda ketika nanti ketemu di jalan. Tapi kalau kita memang didukung karena memang kekuatan massa yang tanpa materi, kita juga sebagai orang yang didudukan akan berpikir untuk macam-macam, kan gitu. Ini jadi pelecehan ya, artinya buat saya membeli kepala orang itu pelecehan, harga diri, dan masyarakat juga harus tahu itu. Jadi kalau kita sering dengar misalnya lah Beber, dulu kami pendukungnya itu, jangan-jangan dia sudah dibayar sebenarnya begitu. Itu faktanya ya. Saya silakan saja, maksudnya mau ada yang mengaku mau tidak mengaku, tapi fakta di lapangan itu nyata kok, bahwa kebanyakan sampai detik ini orang-orang yang duduk pasti ada hasil dari transaksi. Seperti pengalaman Lae sebagai orang yang pernah mencalonkan diri seorang seniman dengan otentik bahwa ingin dipilih dari perjuangan memperkenalkan diri tidak karena uang, tetapi faktanya demikian. Lagi-lagi pertanyaan saya Lai, agar kita tidak pesimis menganggap ini tidak bisa dirubah lagi, apa kira-kira paling tidak optimisme yang harus kita bangun agar ke depan mulailah kita sadar diri ini pelecehan demokrasi begitu. Nah itu bahasa itu. Kalau sadar diri kita dilecehkan, masa sih mau setiap kali dilecehkan lah? Makanya saya bilang tadi di awal, edukasi politik dan etika politik itu, edukasi demokrasi dan etika politik itu penting, dan itu harus dilakukan. Yang pertama adalah oleh orang-orang yang mau berdiri itu sendiri. Contohnya nih, saya nih bisik-bisik, maju katanya mau jadi wakil bupati, ya kan? Prinsip di awal yang saya pegang adalah membangun demokrasi itu sendiri dulu, supaya ketika saya duduk tidak ada beban buat saya untuk berbuat, ya kan? Dan tidak ada kan berpikir yang enggak ya, kalau masih aneh-aneh juga sih udah didukung tanpa ini, emang belangsak aja ya manusianya kan. Itu emang pribadinya udah nggak tertolong aja, ya kan? Lagi pula lah kalau bicara gini contohnya, seorang bupati lah atau dewan, kan gaji sudah cukup lah saya pikir. Mungkin untuk kaya rakyat tidak lah, tetapi untuk hidup lebih mapan dibanding yang lain saya pikir bisa lah, ya kan? Belum tunjangan lah, tunjangan kesehatan, tunjangan ini itu, apalagi sih yang dicari dalam hidup ini. Nah, kenapa terjadi korupsi? Kenapa terjadi, ya kan? Ya karena itu tadi modal awal. Sebenarnya sudah semua orang tahu kok ini, sudah banyak yang tahu. Persoalannya masih berulang-ulang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu bersaing sebenarnya dan tidak mempunyai program yang bagus. Maka dengan cara begitu tidak akan terpilih orang yang berkualitas yang mengabdi ya. Itu garis besarnya. Tidak akan terpilih malaikat-malaikat. Jadi kita teringat beginilah ya. Sebelum reformasi, konstitusi kita mengatur calon-calon pemimpin daerah diatur oleh pusat, termasuk legislatif, oleh partai. Tapi dengan ruang reformasi, rakyat atau masyarakat diberi kebebasan. Ini juga karena nilai-nilai demokrasi diusung. Dan mereka diperkenankan memilih langsung calon pemimpin daerahnya, calon legislatif daerahnya. Tetapi di situ jadi persoalannya uang. Kalau demikian apa yang disebut lain tadi agak pesimis, apakah kita kembali ke masa lalu? Kembali ke gaya Orde Baru saya pikir tidak juga. Karena memang reformasi itu jujurlah kita harus akuin lah, kebebasan kita memang sudah kita miliki. Kebebasan minimal untuk bicara sudah kita miliki. Yang kurang itu tadi kompetensi dan kemauan untuk menghindari diri, atau sederhananya gini, takut kalah gitu. Kenapa sih harus takut kalah? Kan seringkali orang sebenarnya dia punya kemampuan tapi dia malu nanti kalah, akhirnya dia pikir udah kong kali kong sama cukong. Sayang kan? Kenapa sih tidak diperjuangkan programnya? Mau kalah kek, mau ini kek, itulah
Kalau harus kembali lagi gaya Orde Baru, saya tidak setuju. Reformasi memang sudah memberikan kita keleluasaan. Tinggal kembali kepada individu-individu yang mau maju ini. Mau nggak berjuang, ya kan? Berjuang benar-benar dengan visi misi, program yang bagus, gitu kan? Jangan memikirkan, yang penting saya duduk, apapun saya lakukan, menghalalkan segala cara, ya selesai, ya nggak jadi-jadi juga. Artinya bibit semangat seperti ini yang layak torehkan, walaupun kemudian tidak terpilih harus diteruskan terus loh. Ya, harus. Itu saya lakukan terus. Sampai titik ini pun saya gitu. Karena memang saya pecinta demokrasi ya. Hampir 12 dari 2010 lah saya agak aktif gitu memahami demokrasi ini kemana sih sebenarnya, apa sih maksudnya gitu loh ya. Mungkin masih kurang ilmu sih, tapi garis-garis besarnya ya itu tadi. Demokrasi itu memberikan kita keleluasaan untuk berbicara, memilih, kan gitu. Tentu dengan koridor yang sudah ada ya. Jangan juga demokrasi kebablasan, mentang-mentang dikasih bebas bicara jadi sembarang, kan enggak juga gitu loh. Nah demikian halnya juga dalam kontestasi ini kan. Ya kalau bisa mulailah dari teman-teman individu-individu yang mau mengambil posisi sebagai apa kayak sebagai bupati, wali kota, legislatif kayak ya. Ayolah gitu. Jangan lagi main-main mata dengan pemilih 200.000, 300.000. Janganlah. Merugikan juga. Mulai otot diri dulu ya, dari diri sendiri. Itu. Oke. Barangkali karena kita tadi mengkritisi di kampung halaman kita, masyarakat demikian, masyarakat kita ya. Iya. Berarti kan saudara-saudara kita itu. Betul. Dan saudara-saudara kita yang mencalonkan, memanfaatkan cara begitu. Barangkali juga ungkapan filosofi kita yang membuat. Apa tuh? Ada ungkapan filosofi Batak, galang bomulani harajaon. Jadi lapo tempat tongkrongan laki-laki itu berdiskusi tentang politik gitu kan. Lapo menjadi bahasa lapangan politik gitu. Itu orang menggalang, memberi orang minum itu dalam rangka ya ujuk-ujuk untuk mencari jabatan dalam tanda kutip begitu. Ada benarnya. Itu nggak saya pungkiri. Saya pun melakukan itu. Yang menjadi persoalan adalah ketika sini KTP-nya berapa ratus kakak, kan gitu. Itu yang berapa ribu KTP dari desamu? Kali berapa? 150 kali 200. Itu jadi kalau ngopi-ngopi itu emang udah budaya kita. Ya. Persoalannya itu tadi tidak berhenti sampai di situ. Lanjut lagi dengan minta KTP dan itu. Saya juga melakukan itu, malah saya aja ke anak-anak muda itu ngopi-ngopi gitu. Malah saya bilang, jangan kopi, saya ngasih kau minum karena saya mau jadi. Enggak, saya mau ini biar kita bicara. Jadi nggak salah ya, kalau artinya kita untuk membangun komunikasi, memberi minum. Komunikasi tidak masalah. Tapi karena sudah beranjak transaksional lewat uang itu yang mulai bang. Yang saya pribadi ya, saya pribadi. Dan itu saya bisikan sebenarnya ke teman-teman saya yang itu. Tapi mungkin mereka berpikir, ya entahlah, apapun harus berdiri. Jadi cara apapun saya lakukan ya silahkan. Kalau saya Faber Manalu, gitu. Saya bahkan memulai karir saya pun dari nol. Saya pergi mewakili Indonesia, bukan hanya mewakili orang Batak. Pertama kali pemuda Batak mewakili negeri ini dalam sebuah ajang festival internasional. Modal nol. Itu yang selalu saya ingin. Saya tidak harus ngemis-ngemis supaya saya dikirim, tidak. Saya datang casting, saya datang bolak-balik ke TVRI-nya, berjuang sampai dites begini-begini sampai bisa. Mungkin orang berpikir gini, ya itu kan konteksnya dalam kesenian atau bernyanyi. Benar, tetapi cara yang seperti itu juga bisa kita lakukan dalam berdemokrasi kan. Ayo Amang Inang, pilih saya, tapi saya hanya punya visi dan misi untuk membangun kita semua. Ini pertanyaan berikutnya, Laiku. Anda itu kan seniman, pengarang lagu, ganteng lagi, pintar ngomong, sering jadi MC. Ya artinya artis yang bisa mapan, bisa eksis lah di bidang yang dipilihnya. Tapi kemudian apa sebenarnya niat Lai ingin juga merambah jadi seorang yang ya mendalami atau bergiat di demokrasi, ingin juga menjadi politisi begitu. Jadi pada prinsipnya seniman itu
punya sense apa ya namanya ya, kita tuh lebih peka lah ya. Ya, salah satu pribadi saya lah menurut saya ini seniman. Saya akui hidup saya dari seni. Saya itu punya kepekaan lah ya, memandang kehidupan sosial, tidak hanya bermusiknya, tidak hanya berkeseniannya, banyak kan kehidupan sosial kita kan, ya kan? Nah, biasanya kita tuh lebih sensitif mungkin. Akhirnya saya pikir, oh, kalau saya hanya bernyanyi, belum tentu bisa merampung semuanya. Yang notabene belum tentu semua pecinta musik. Nah, ya udah, mungkin kalau saya masuk, makanya saya banyak ikut organisasi sosial kan gitu. Nah, ikut partai gitu, ikut aktivisan lah gitu. Itu karena kepekaan itu yang membuat supaya menjadi bagian dari mereka, dan syukur-syukur bisa apa ya, menyelesaikan sedikit persoalan mereka ketika nanti saya punya posisi. Itu awalnya. Oke, Le, pertanyaan terakhir. Sudah punya pengalaman, ternyata tidak mudah, tidak berhasil. Nah, apakah di tahun-tahun yang akan datang ini ada kompetisi lagi 2024 gitu 2024, apakah ingin mencalonkan lagi? Jadi karena saya kan aktif juga di medsos, ada aja sebut teman-teman itu yang bilang, udah bang, kalau nggak ini lagi coba jadi wakil bupati gitu. Wakil bupati mana? Saya bilang ke mereka, saya tidak akan lagi mengajukan diri saya, tetapi kalau kalian yang mendirikan saya dan ingin saya menjadi bagian dari kalian, hidup mati akan saya pertaruhkan. Saya bilang begitu. Artinya ya, saya pun mau kalau mereka benar-benar seperti yang kita bilang di awal tadi, memberikan pilihannya karena melihat programnya dan melihat keseriusan dari calonnya. Oke. Terima kasih lah Peber Manalu. Demikian bincang-bincang saya dengan seorang anak muda Batak. Ya, dia sangat berharap agar orang Batak tetap mengusung nilai-nilai demokrasi. Kita jangan dianggap pragmatis karena hanya pulus kita memilih seseorang. Ini menjadi otokritik untuk kita semua di kampung halaman kita. Kita maknai bahwa ke depan demokrasi di kawasan Danau Toba, di Bona Pasokit harus tumbuh baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Le.